Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 10. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raja Naga Emas yang telah melihat Xiaoyan tersadar ketika jiwanya dibawa masuk ke dalam ruang dari gulungan yang ada di tangannya. Dia pun kali ini segera bertanya, "Xiaoyan, bagaimana perasaanmu?" Raut wajah Xiaoyan terlihat cukup aneh, yang kemudian diam jawabnya, "Dewa berkaki 7. Dia adalah pencipta dari teknik yang berada di dalam gulungan ini, yang dinamakan sebagai teknik pedang penghancur langit lapis ke-7, dan itu benar-benar kuat." Raja Naga Emas hanya tertawa. "Dan teknik itu sangat cocok untuk dirimu, Xiaoyan. Pedang kuno api surgawi milikmu merupakan pedang terkeras yang telah ditempa menggunakan api surgawi selama ribuan tahun. Dan yang menjadi perbedaan antara pedang kuno api surgawi milikmu dengan pedang biasa adalah kekuatan api yang terkandung di dalam pedangmu ini. Kekuatan dari teknik pedang penghancur langit lapis ke-7 akan bisa ditampilkan secara maksimal menggunakan pedang kuno api surgawi yang kau miliki." Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya setelah dia mendengarkan ucapan dari Raja Naga Emas. Selanjutnya, raut wajah Xiaoyan dipenuhi dengan semangat yang tinggi ketika dia mengatakan, "Jika begitu, kemungkinan aku hari ini harus segera melatih tingkat pertama dari pedang penghancur langit lapis ke-7 ini." Xiaoyan mulai mengingat catatan yang telah dimasukkan oleh Dewa berkaki 7 ke dalam ingatan Xiaoyan. Hal itu membuat Xiaoyan berkata, tingkat pertama dari pedang penghancur langit lapis ke-7 adalah gerakan 3 langkah. 1 langkah maju, 2 langkah mundur, 3 langkah menyerang. Dan kau bisa menggunakan teknik ini dalam gerakan maju atau mundur. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan langsung mengepalkan tinjunya dan dia mengeluarkan pedang kuno api surgawi. Tampaknya pedang milik Xiaoyan saat ini telah menjadi sangat berat. Meskipun begitu, selama ini Xiaoyan telah terbiasa menggunakan pedang yang sangat berat. Contohnya adalah pedang pemberian dari Yalo saat itu, yang hingga detik ini masih menjadi ciri khas dari Xiaoyan. Setelah merenung sejenak, tanpa ragu-ragu lagi Xiaoyan langsung berdiri sambil memegang pedang api surgawi yang ada di tangannya, dan dia siap untuk memulai pelatihan. Raja Naga Emas berkata pada Xiaoyan, pedang penghancur langit lapis ke-7 ini selalu memperhatikan tentang kecepatan, kekejaman, dan juga keakuratan. Lakukan gerakan dengan sangat cepat. Setelah kau mendekati targetmu, serang dengan kejam dan berikan satu pukulan yang fatal. Fokuskan hal itu pada titik lemah dari lawanmu, dan ini merupakan keberhasilan dari satu serangan yang kau lancarkan. Menurut catatan Xiaoyan yang telah dia dapatkan dari Dewa berkaki 7, langkah pertama adalah merasakan gema dari pedang seperti manusia, yaitu membiarkan pedang ini sendiri seolah-olah bergabung dengan penggunanya dan mencoba untuk bisa merasakan resonansi yang ada di dalamnya supaya bisa menggerakkan pedangnya dengan maksimal. Xiaoyan yang kebingungan hanya membelai janggutnya dan kemudian dia bergumam, "Bagaimana caranya aku bisa membuat resonansi dengan pedang ini?" Xiaoyan tiba-tiba menutup matanya dan sekali lagi dia mengatakan, "Pedang kuno api surgawi, pedang kuno api surgawi, pedang kuno api surgawi." Tiba-tiba saja Xiaoyan bisa merasakan sebuah dengungan yang terdengar dari pedang kuno api surgawi yang telah dia pegang. Seolah-olah pedang itu menyambut kedatangan dari Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan segera membuka matanya. Dengan raut wajah gembira dia berkata, "Sebenarnya aku berhasil." Xiaoyan yang bisa merasakan suara dengungan dari pedang kuno api surgawi yang ada di tangannya ini telah memegang pedang itu erat-erat, dan banyak warna api surgawi telah muncul di sekitar pedang milik Xiaoyan. Seluruh ruangan ini pada akhirnya bergejolak, seolah-olah pedang milik Xiaoyan telah menarik energi antara langit dan bumi. Xiaoyan berdiri dengan tenang dan dia tidak melakukan pergerakan sedikit pun. Namun pedang kuno api surgawi yang ada di tangan dari Xiaoyan terus-menerus memancarkan aura yang sangat menakutkan. Detik berikutnya, Xiaoyan pun berteriak, "Pedang penghancur langit lapis ke-7, tahap pertama, gerakan 3 langkah." Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh dari Xiaoyan langsung menghilang seperti melakukan teleportasi, dan dia sekarang telah muncul di tempat yang cukup jauh. Kemudian menggerakkan pedangnya ke arah depan, selanjutnya ditarik ke arah atas. Tembok yang ada di ruangan ini dalam sekejap saja langsung muncul sebuah retakan. Xiaoyan kembali melakukan pergerakan pada arah yang lain, dan kemudian boom!
banyak bebatuan yang berada di dalam ruangan ini dalam sekejap langsung hancur. Dimanapun tempat Xiaoyan lewat, maka seluruh ruangan ini telah berubah menjadi kekacauan. Xiaoyan bisa merasakan resonansi antara pedang dan juga dirinya. Hal itu membuat Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan cukup puas. Teknik bertarung pedang penghancur langit lapis 7 benar-benar sesuatu yang cocok dengan Xiaoyan. Hal ini tidak hanya kuat, namun juga mudah untuk dipelajari. Jika Xiaoyan benar-benar mampu mencapai tahap ke-7 dari teknik ini, maka kekuatannya akan sangat luar biasa. Raja Naga Emas ketika melihat apa yang dilakukan Xiaoyan hanya bisa bergumam, tidak buruk. Ini adalah pertama kali Xiaoyan melakukan serangan, namun sudah sekuat itu. Waktu pun berlalu dan sekarang sudah memasuki hari kelima. Xiaoyan masih dengan gigih mempraktikkan level pertama dari pedang penghancur langit 7 lapis. Raja Naga Emas yang terus-menerus menyaksikan apa yang dilakukan Xiaoyan hanya mengatakan, tidak buruk, tidak buruk. Xiaoyan, dengan metode yang kau gunakan saat ini, bahkan seseorang yang berada di tahap Dodi bintang 4 pasti hanya bisa menyerah di hadapanmu. Satu pukulan dari pedangmu benar-benar menimbulkan luka yang fatal. Raja Naga Emas kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Seharusnya aku bisa mencoba kekuatan bocah ini ketika dia sudah mencapai seorang Dodi bintang 7. Xiaoyan pada akhirnya menghentikan pelatihannya dan kemudian dia bergumam, sepertinya sudah cukup. Aku melakukan pelatihan dari level pertama pedang penghancur langit lapis ke-7 ini. Pandangan mata Xiaoyan melihat pada tempat pelatihan yang kali ini sudah benar-benar berantakan. Hal itu membuat Xiaoyan hanya bisa mengatakan, aduh, ruangan ini hancur lebur. Sepertinya aku harus membereskan kekacauan ini terlebih dahulu. Pada akhirnya, Xiaoyan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memperbaiki kehancuran di dalam tempat pelatihan. Bagaimanapun juga, ini merupakan ruangan dari orang lain dan tidak pantas bagi seorang Xiaoyan menghancurkan tempat pelatihan yang telah dia pinjam. Raja Naga Emas hanya tertawa ketika melihat Xiaoyan. Bocah ini benar-benar bertanggung jawab. Setelah selesai, Xiaoyan menyeka keringat yang ada di dahinya. Kemudian dia melompat ke hadapan dari Raja Naga Emas sambil mengatakan, semuanya sudah beres, perbaikannya juga sudah selesai. Guru, sepertinya kita harus segera keluar dari dalam tempat ini. Raja Naga Emas menganggukkan kepalanya dan detik berikutnya dia berkata pada Xiaoyan, tunggu dulu Xiaoyan, kau sepertinya telah melupakan satu hal. Apakah kau mengingat tentang pria berbaju hitam yang berasal dari ras jahat itu? Xiaoyan dengan raut wajah penuh penasaran diam jawabnya, iya, aku ingat, dan orang itu yang telah menghancurkan keluargamu. Pada saat itu, kau telah menyingkirkan pria ini ketika kau meminjam tubuhku. Raja Naga Emas menganggukkan kepalanya, kemudian dia melambaikan lengan bajunya yang sekarang di tangan dari Raja Naga Emas sudah ada gulungan yang berwarna hitam. Xiaoyan kemudian kembali teringat dengan kata-kata dari pria berbaju hitam yang kali itu mengatakan, ada seseorang yang tidak boleh disentuh oleh keluargamu, dan hal itulah yang telah menghancurkan keluarga mereka. Sambil melihat pada gulungan berwarna hitam yang ada di tangan dari Raja Naga Emas, Xiaoyan bertanya, guru, apakah sebenarnya benda yang dimaksud oleh pria berbaju hitam adalah gulungan hitam yang ada di tanganmu ini? Raja Naga Emas hanya menganggukkan kepalanya dan dia menjawab, benar, benda ini merupakan sesuatu yang telah disebutkan oleh pria berbaju hitam, dan kupikir memang gulungan hitam inilah yang menjadi penyebab dari kehancuran keluargamu. Di dunia ini ada banyak sesuatu yang aneh, namun jika sesuatu itu didapatkan oleh orang yang tidak memiliki kekuatan untuk bisa menjaganya, maka hal tersebut hanya akan mendatangkan masalah bagi dirinya sendiri. Dan itulah yang terjadi pada keluargamu. Raja Naga Emas melemparkan gulungan berwarna hitam pada Xiaoyan. Tangkap ini dan coba bukalah menggunakan seluruh kekuatan yang kau miliki. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk bisa mencoba untuk membuka gulungan tersebut. Namun hasilnya adalah 0. Detik berikutnya, Xiaoyan juga telah mengerahkan kekuatan jiwanya, namun tetap tidak bisa membuka gulungan tersebut. Seolah-olah ada sesuatu yang telah menolak kekuatan jiwa dari Xiaoyan. Karena Xiaoyan tidak ingin menyerah,
dia pun memanggil Soyi, yang dalam sekejap Soyi langsung mengeluarkan api untuk membakar gulungan tersebut. Akhirnya, kekuatan api yang benar-benar panas mencoba menghanguskan gulungan itu. Namun, masih tidak ada tanda-tanda untuk terbuka. Pandangan mata Soyen kemudian melihat pada Raja Naga Emas sambil menggelengkan kepalanya. Dan ini pertama kalinya bagi Soyen tidak mampu membuka gulungan tersebut. Raja Naga Emas yang melihat Soyen tidak berdaya hanya bisa tertawa sambil mengatakan, "Bagaimana? Apakah kau sudah menyerah? Jika gulungan ini mudah untuk dibuka, maka hal itu tidak akan menjadi sasaran bagi klan iblis." Soyen dengan penuh minat dia bertanya, "Guru, apakah kau tahu caranya membuka gulungan ini?" Raja Naga Emas hanya menganggukkan kepalanya. "Aku memang tahu bagaimana caranya untuk membuka gulungan itu. Namun, warisan besar yang ada di dalamnya tidak akan pernah menjadi milikmu jika aku yang membukanya. Maka dari itu, kau harus membukanya sendiri." Soyen dengan cukup terkejut, dia bertanya, "Warisan besar?" Raja Naga Emas hanya menjawabnya, "Sudahlah, jangan mengeluh. Memang cukup normal bagi dirimu saat ini untuk tidak bisa membuka gulungan itu. Karena sebenarnya, untuk membuka gulungan hitam ini membutuhkan kekuatan dari api suci. Jadi, langkah pertama yang harus kau lakukan adalah membuat pil obat supaya kau bisa melahap api suci. Dan bahan-bahan yang kau butuhkan adalah 7 bunga api, seblak, dan juga cairan merah yang seger-seger." Soyen raut wajahnya berubah. Kemudian dia berkata, "Guru, kenapa bahan-bahannya merupakan makanan yang enak?" Raja Naga Emas hanya menimpali, "Jika aku menyebutkan sesuatu yang aneh, nanti channel ini terkena dolar kuning lagi. Lebih baik bahan-bahannya menggunakan makanan yang enak saja." Raja Naga Emas kembali melihat pada Soyen dan perlahan dia mengatakan, "Selanjutnya, dari pengalaman yang aku dapatkan, gulungan ini seharusnya merupakan sebuah warisan yang telah ditinggalkan oleh kekuatan tertinggi. Dan kau akan benar-benar membutuhkan api suci untuk bisa membukanya." Soyen hanya tercengang, kemudian menganggukkan kepalanya ketika mendengarkan ucapan dari Raja Naga Emas. Dan selanjutnya, Raja Naga Emas kembali berkata, "Sudahlah, mari kita pergi dari dalam tempat ini kemudian berburu api suci. Setelah kau bisa mendapatkannya, dan jika ditambahkan dengan api surgawi yang ada di dalam tubuhmu, kemungkinan akan menimbulkan sesuatu yang sangat menarik." Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Soyen selalu merasa bahwa dia telah masuk ke dalam skenario yang dibuat oleh Raja Naga Emas. Hal itu membuat raut wajah dari Soyen terlihat cukup tidak senang, seolah-olah sedang dikendalikan. Raja Naga Emas hanya melihat pada Soyen sambil tersenyum. Dia berkata, "Kenapa raut wajahmu seperti itu? Masih ada banyak hal yang harus kau lakukan. Jangan terlihat tertekan seperti ini. Dan apakah kau lupa untuk bisa menyempurnakan Pilguben Pei Yuan untuk King Yuan?" Soyen hanya menjawabnya, "Guru, aku benar-benar penasaran rahasia macam apa sebenarnya yang dimiliki oleh King Yuan sehingga kau benar-benar memperhatikan gadis itu. Tapi sudahlah, jika itu masalahnya, mari kita keluar terlebih dahulu dari dalam tempat ini." Akhirnya, Raja Naga Emas kembali masuk ke dalam cincin milik Soyen, dan Soyen pun berjalan untuk keluar dari dalam ruangan ini. Baru saja keluar, ada seorang gadis muda yang merupakan pelayan dari keluarga Yue kali ini berteriak, "Tuan muda Soyen!" Soyen menoleh dan dia telah melihat seorang gadis yang cukup cantik serta lembut memberikan hormat padanya. Selanjutnya, gadis itu pun mengatakan, "Tuan muda Soyen, Nona Yueru telah mengatakan padaku untuk menunggumu di dalam tempat ini. Dan setelah kau keluar, aku harus membawamu untuk bertemu dengan Nona muda Yueru." Soyen hanya tersenyum sambil jawabnya, "Jika begitu, pimpin jalannya." Gadis muda itu pun kemudian berjalan memimpin Soyen untuk dibawa ke tempat Yueru di dalam sebuah lorong. Gadis muda itu berkata pada Soyen, "Tuan muda Soyen, kau benar-benar masih sangat muda, ganteng, dan juga sangat kuat. Tidak heran jika Nona muda terpesona olehmu." Soyen cukup bingung dengan ucapan dari gadis ini. Kemudian dia bertanya, "Apa sebenarnya maksudmu?" Gadis itu pun secara perlahan menjawabnya, "Tuan muda Soyen, bukankah maksudku sudah jelas? Dan kau juga sebenarnya menyadari apa yang aku katakan. Selama ini aku jarang melihat Nona muda tergoda oleh pria manapun."
Semenjak kedatangan dirimu, sikapnya menjadi cukup aneh. Xiaoyan terkejut ketika mendengarkan hal ini, dan kemudian dia teringat pada saat Yueru bertanya apakah King Yuan merupakan istri dari Xiaoyan. Di dalam hati, Xiaoyan hanya berkata, di dunia ini ada banyak sekali wanita yang tergila-gila padaku, tapi bagaimanapun juga aku sudah memiliki 2 istri dan aku khawatir aku tidak bisa memenuhi niat baik dari Yueru. Tidak lama kemudian, gadis cantik itu telah membawa Xiaoyan pada aula keluarga, dan di sana sudah ada Yueru dan juga Yueyu yang sedang mendiskusikan sesuatu. Si gadis muda akhirnya berteriak, "Tuan muda Xiaoyan telah tiba." Yueyu segera melihat pada Xiaoyan. Dia segera berdiri kemudian tertawa. Junior Xiaoyan, akhirnya kau datang juga. Pandangan mata dari Yueyu mengamati tubuh Xiaoyan dengan penuh keterkejutan, dan sekali lagi dia mengatakan, "Sepertinya kekuatanmu telah bertambah setelah kau melakukan retreat." Xiaoyan hanya tertawa sambil menjawabnya, "Semua ini hanyalah sebuah keberuntungan." Detik berikutnya raut wajah dari Yueyu telah berubah menjadi cukup serius ketika dia berkata pada Xiaoyan, "Junior Xiaoyan, aku memiliki sebuah kabar dari gadis muda yang telah kau bawa ke dalam tempat ini. Dan gadis muda yang bernama King Yuan itu sebenarnya telah terbangun 1 kali. Namun pada akhirnya dia tertidur kembali. Bahkan kita telah mengumpulkan banyak alkemis untuk bisa membangunkan dirinya. Namun hal itu benar-benar tidak memberikan reaksi apapun. Dan kabar kedua adalah kita telah menemukan adanya jejak dari inti monster naga tingkat Dodi. Dikatakan bahwa hal itu telah muncul di reruntuhan yang terdapat di wilayah dari binatang buas. Sebentar lagi, reruntuhan itu kabarnya akan segera dibuka." Xiaoyan dengan raut wajah penuh keterkejutan, dia hanya bisa mengatakan, "Reruntuhan binatang buas, sebenarnya tempat apa itu?" Yueyu segera melihat pada orang-orang yang berada di dalam ruangan ini. Kemudian dia memberikan perintah, "Kalian semuanya pergilah terlebih dahulu dan biarkan hanya aku, Xiaoyan, dan juga Yueru yang berada di dalam ruangan ini." Mendengar perintah tersebut, para tetua dari keluarga Yue menganggukkan kepalanya, dan mereka pada akhirnya segera meninggalkan ruangan ini. Selanjutnya Yueyu melihat pada Xiaoyan, kemudian dia kembali mengatakan, "Junior Xiaoyan, pegunungan binatang iblis itu juga merupakan tempat yang ganas dan juga relatif terkenal di dekat kota Qingcheng, yang merupakan wilayah dari benua roh yang mendalam. Untuk beberapa alasan, udara di tempat itu benar-benar dingin dan selalu tertutup oleh kabut tebal. Bahkan sinar matahari tidak bisa menerobos masuk ke dalamnya. Jika kau berkeliaran di dalam tempat itu, kemungkinan kau hanya akan tersesat, kemudian bertemu dengan monster-monster kuat yang cukup merepotkan untuk dihadapi." Ada desas-desus mengatakan, di sana juga ada teknik bertarung tingkat immortal dan juga pil obat yang tidak terhitung jumlahnya di dalam reruntuhan. Tapi yang lebih serius adalah kabar tentang orang-orang yang sebelumnya pergi menjelajahi reruntuhan. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa kembali. Xiaoyan dengan cukup penasaran dia pun bertanya, "Tetua Yueyu, bukanlah selama ini binatang iblis dan juga manusia memiliki sebuah permusuhan, dan bagaimana bisa memasuki sebuah reruntuhan yang berada di wilayah dari pegunungan binatang iblis? Bukankah hal tersebut sama saja dengan membuat keributan antara manusia dan juga binatang iblis?" Yueyu hanya menjawabnya, "Junior Xiaoyan, sebenarnya reruntuhan yang berada di wilayah dari binatang iblis itu terdapat di pegunungan Warcraft, dan itu ditinggalkan oleh seorang manusia. Namun karena muncul di dalam tempat itu para binatang iblis yang membenci manusia, mereka telah menetapkan tempat ini sebagai tempat terlarang. Selain itu, inti monster tingkat kaisar yang kau butuhkan sebenarnya juga ada di dalam reruntuhan." Yueru kemudian bertanya pada ayahnya, "Ayah, aku benar-benar tidak tahu sebenarnya apa yang berada di dalam reruntuhan dari binatang buas kali ini." Yueyu hanya tersenyum sambil menjawabnya, "Dahulu kala di dunia 1000 besar ini ada banyak orang kuat yang telah terjatuh, dan mereka semuanya berada di tahap Dodi yang benar-benar luar biasa. Tepat di mana orang kuat di tahap Dodi ini terjatuh telah berubah menjadi sebuah reruntuhan dan meninggalkan segala jenis misteri. Kabarnya orang itu juga telah meninggalkan esensi Dodi miliknya. Pada saat itu
telah menarik perhatian dari banyaknya orang jenius untuk bersaing demi bisa mendapatkan esensi Dodi yang telah ditinggalkan orang tersebut. Apabila seseorang bisa mendapatkan esensi Dodi ini, maka dia akan memiliki kesempatan membangun sebuah fondasi untuk mencapai tahap yang lebih kuat. Soyan hanya terdiam untuk mendengarkan penjelasan dari Yueyu itu. Detik berikutnya, Soyan bertanya, sebenarnya orang itu berada di Dodi bintang berapa? Kenapa banyak orang sangat ingin mendapatkan esensi darah Dodinya? Yueyu terdiam sejenak dan kemudian dia mengatakan, orang ini berada di kekuatan puncak dari bintang 7 Dodi. Ketika orang itu terjatuh, dia telah benar-benar meninggalkan banyak hal dan kemudian menyebutnya sebagai reruntuhan. Namun sialnya, reruntuhan itu berada di pegunungan binatang buas. Raut wajah Soyan telah berubah menjadi cukup serius ketika mendengarkan hal seperti ini. Selanjutnya, Yueyu sambil tersenyum dia mengatakan, ada 8 kota dalam jarak 100 mil dari kota Qingcheng kita, dan di tempat itu banyak para pemuda yang benar-benar jenius. Mereka telah mempersiapkan diri untuk menuju pada reruntuhan dan mereka semuanya telah berlatih dengan sangat keras. Aku juga telah mendengar bahwa sebenarnya tuan muda dari keluarga Wu Cheng telah berlatih dengan keras selama beberapa tahun. Jelas dia telah dipersiapkan untuk mendapatkan sesuatu yang berada di dalam reruntuhan. Selain itu, ada banyak keluarga besar lainnya yang memiliki putra-putra mahkota dan juga telah melakukan yang terbaik untuk berkultivasi. Mereka pasti juga akan dikirim menuju pada reruntuhan. Bagaimanapun juga, mereka harus bisa mendapatkan kekayaan besar di tanah reruntuhan itu. Karena begitu kau bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari dalam reruntuhan, maka keluarga kerajaan dari benua roh yang mendalam pasti akan segera memperhatikan dirimu dan mengundangmu menuju kerajaan. Soyan kemudian bertanya, keluarga kerajaan dari benua roh yang mendalam, sebenarnya siapa mereka? Yueyu hanya mengatakan, cukup normal jika kau belum pernah mendengar tentang mereka karena kau merupakan pendatang baru. Namun semua orang yang tinggal di dalam tempat ini telah mengetahui. Singkatnya, keluarga kerajaan dari benua roh yang mendalam ini merupakan penguasa sejati di benua roh yang mendalam. Bahkan kita hanya seperti semut di hadapan mereka. Soyan tiba-tiba saja bertanya, aku rasa reruntuhan saat ini bisa dianggap sebagai tempat yang sangat penting, dan bukankah berbagai kekuatan akan mengirimkan orang-orang yang benar-benar kuat? Yueyu hanya menggelengkan kepalanya yang kemudian menjawab, tanah reruntuhan itu memiliki kekuatan yang luar biasa, dan semakin tinggi level kekuatan seseorang ketika memasuki tempat itu, mereka hanya akan mendapatkan sebuah penindasan dan juga tekanan yang luar biasa, sehingga orang-orang kuat tidak akan pernah berani masuk dengan mudah ke dalam tempat itu. Junior Soyan, jika kekayaan yang besar di tanah reruntuhan ini terjatuh pada orang-orang sombong dari kota lain, aku yakin peluangmu untuk bisa mendapatkan inti monster naga di tahap Dodi untuk menyelamatkan King Yuan sangatlah rendah. Dan dengan kekuatanmu saat ini cukup sulit untuk melawan orang-orang sombong dari berbagai kota lain. Apakah kau memiliki sebuah keyakinan untuk melakukan perburuan di tanah reruntuhan? Semoga saja sebuah keberuntungan menyertai dirimu. Soyan menarik nafas dalam-dalam dan dia terdiam untuk sejenak. Hal ini dilakukan oleh Soyan sambil berpikir bahwa ini merupakan satu-satunya kesempatan untuk bisa mendapatkan inti monster naga tingkat Dodi demi bisa mendapatkan rahasia dari seorang King Yuan. Selain itu, Soyan juga harus meningkatkan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun juga dia harus menemani Raja Naga Emas kembali pada klan naga dan juga membuatkan tubuh untuknya serta mengembalikan kekuatan puncak dari Raja Naga Emas. Soyan juga harus mengumpulkan api-api suci, dan yang lebih penting adalah dia harus bisa menemukan Sun Er, Cailin, Sukun, dan juga Gu Yuan. Semua ini benar-benar membutuhkan sebuah kekuatan. Soyan harus bisa memanfaatkan sesuatu sekecil apapun meskipun dia harus menantang bahaya. Pandangan mata Soyan melihat pada Yueyu. Kemudian dia berkata, Junior Soyan mengucapkan terima kasih yang banyak pada informasi yang telah diberikan oleh tetua Yueyu. Hal ini membuat Yueyu menganggukkan kepalanya. Kemudian dia kembali mengatakan, jika begitu, ambillah kesempatan ini dengan baik. Soyan hanya menjawabnya, baiklah, aku Soyan tidak bisa memberikan imbalan apapun kepada keluarga Yue. Ucapan dari Soyan itu membuat Yueyu tertawa. Bocah yang luar biasa. Kau sebenarnya adalah orang yang tidak sederhana. Bagaimanapun juga,
orang yang bisa mendapatkan roh api tidak bisa dianggap sebagai orang biasa. Namun Soyen, kali ini kemungkinan aku harus membutuhkan bantuan darimu. Kau harus membawa Yueru menuju reruntuhan karena dia juga harus mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan, dan aku telah memberikannya sebuah peta. Aku mohon, jaga putriku baik-baik. Soyen hanya menganggukkan kepalanya, dan kemudian Yueru kali ini mengatakan, kalian berdua bersiaplah, dan kemungkinan kalian harus pergi hari ini. Soyen dan juga Yueru menganggukkan kepalanya, dan mereka kemudian saling berpandangan. Selanjutnya Yueru menangkupkan kedua tangannya pada Soyen sambil mengatakan, Soyen, kemungkinan aku akan merepotkan dirimu, namun aku juga akan mengucapkan terima kasih banyak padamu. Soyen hanya menggelengkan kepalanya ketika mendengarkan kata-kata dari Yueru. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan benar-benar mampu mendapatkan inti monster naga tingkat Dodi di dalam reruntuhan yang terdapat di pegunungan binatang buas? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol soal